Tradepreneur, akhirnya Astrology Warrior hari ini bersuka cita karena ada satu gold plate lagi. Gold plate ini adalah for the first $100,000 profits from Astrology Time Trading. Jadi ini luar biasa, nggak mudah loh ya. Dapat $100.000 pertama, dan hari ini kita akan kupas tuntas gimana sih orang ini bisa dapat gold plate. Kalau dia bisa, Anda pasti juga bisa. Ya, langsung sama-sama kita bedah strateginya. Hari ini adalah full Wagyu beef untuk Anda. Kita akan ngobrolin gimana caranya beliau ini bisa dapetin the first $100,000 di trading. Pak Michael, selamat datang. Thank you. Ini congratulations ya. Waduh, ini dapat yang gold plate, jarang-jarang nih. Gold plate di era yang kayak gini, market lagi buah sekali. Jadi, ini berapa lama Pak pencapaian sampai gold plate nih Pak? Kalau tradingnya saya sudah di E-Club 2 tahun mungkin ya. 2 tahun? Ya, tapi kalau waktu mendapatkan ini di momen tertentu saja. Satu kali shoot. Satu kali shoot ya. Jadi memang kan nggak mungkin tiap hari kita dapat momen ya. Momen tuh penting ya. Iya. Oke, kita langsung bongkar. Ini bersedia ya Pak ya, kita sharing ke tradepreneur semuanya ya. Ya. Oke, luar biasa. Pertama-tama ini adalah trader asalnya dari Surabaya ya. Aslinya Bali Pak ya. Bali Makassar. Bali Makassar. Sekarang tinggal di Surabaya. Bisnisnya apa? Bisnis saya di industri plywood, kayu lapis. Bikin MDF gitu ya? Ya, MDF. MDF ya, wow. Bukan MDF-nya, ke plywoodnya dilapis. Dilapis, oke. Terus kenapa bisa masuk ke dunia trading? Awalnya waktu awal pandemi ya. Kolonials dong? Iya, betul. Oke. Awal pandemi di saat minyak dunia hancur. Nah, yang sampai minus. Iya, nah disitulah saya baru mulai masuk ke market. Oke. Tujuannya apa masuk market? Ya, cari cuan. Cari cuan. Emang bisnisnya nggak cuan? Ya, cuan juga, cuman maksudnya karena lihat minyak dunia ya, hancurnya kan cukup tajam. Nah, ada peluang ya? Ya, menurut saya ada peluang, dan di situ ternyata ikut hancur juga. Ikut hancur juga, oke. Ya. Tapi ya pada dasarnya Anda setuju bahwa kita trading itu bukan menjadi semata-mata mata pencarian, setuju ya? Jadi bisnis tetap ada, trading tetap jalan supaya stream of income-nya bertambah, ya kan? Terus Anda dapat gold nih dari market apa? Dari market oil. Ini dari oil? Iya. Oh, bukan dari gold nih? Kalau yang ini yang lalu dari oil. Dari oil? Iya. Wow. Ini jarang-jarang nih, waduh. Gua mau berguru nih. Gua pikir dari gold tadi. Jadi gimana ceritain? Metodenya gimana? Saya mungkin yang lalu kalau Kapten Gema ingat waktu harga oil sama emas naik tajam waktu di awal-awal perang itu. Nah, di situ kan meninggalkan gap yang cukup jauh. Nah, disitulah saya melihat dia sudah menyentuh area supply demand atau resisten yang kuat. Nah, disitulah saya short sell berarti? Ya, melakukan sell. Dan yang membuat saya yakin semakin turun itu karena goldnya duluan turun. Loh, emang mereka berdua ini kalau Anda amatin memiliki korelasi ya? Enggak. Itu karena perang aja? Ya, waktu perang aja. Nah, jadi waktu itu goldnya turun, oilnya itu Anda tahan sampai targetnya ke gap? Ya, mendekati area. Berapa lama sampai? 1 hari aja. 1 hari? Berapa pips? Sekitar 700 sampai 800 pips. Itu sehari? Ya. Apa yang mendasari Anda tidak ngambil kayak take profit pertama, take profit kedua? Kenapa yakin gapnya tutup? Karena saya pribadi, saya tidak begitu familiar sama oil. Ya kan? Apakah oil itu sangat confirm bahwa dia begitu ada lubang besar di bawah dia akan ditutup? Kalau yang saya, menurut pengalaman saya, gap itu biasanya memang selalu ditutup, tapi terkadang itu enggak langsung. Ya. Mungkin yang membuat saya yakin itu karena waktu saya lihat si gold ini mengejar ke gap. Nah, disitulah saya. Dan waktu itu gold ada gap juga? Iya, sama. Jadi kejadiannya sama antara oil dan gold ini sama-sama naik ratusan pips. Waktu yang awal Rusia Ukraina ini kan? Iya, betul. Waktu awal-awal Februari itu kalau nggak salah. Nah, itu 1 hari langsung Anda tungguin sampai itu
Teknik entry-nya satu kali entry dengan lot besar atau ditambah terus atau gimana? Satu kali entry dengan lot yang sudah saya tentukan risiko dan rewardnya untuk mencapai ke gap, dan saya tambah posisi ketika sudah ada konfirmasi akan melanjutkan penurunan. Jadi apa konfirmasinya? Konfirmasinya ya saya melihat pergerakan gold dan oil seirama. Satu seirama, terus ada pola apa yang kira-kira membuat Bapak itu tambah lot lagi dong berarti? Iya, tambah lot. Jadi yang apa namanya lot standarnya saya tahan, tapi ketika dia ada konfirmasi lagi saya tambahkan lot, tapi lebih kecil untuk ngambil beberapa pips gitu. Berarti awal masuk lot berapa? Awal 10 lot. Modal 200. 200 juta? Ya. Oke. Wow, lumayan ya. Berarti emang 200 juta itu udah disiapin untuk Ya. fight ini, Ya. ya kan? Kalau saya perkirakan sih stop loss-nya mungkin 100 pips, tapi saya kasih spare aja di 200. Kalau 100 pip berarti 50% modal habis. Ya, tapi saya sudahlah. Ya, itu. ya, artinya ya memang by design dana yang dimasukkan itu memang adalah dana stop loss. Ya, ya. Ya kan, bukan total capital. Ini yang perlu dicatat. Karena ada model money management yang masuk satu modal, terus kemudian 5% risk kayak gitu. Kalau beliau ini dia top up senilai cut loss. Ingat, top up senilai cut loss ya, di garis bawahi. Jadi jangan nanti ada yang tulis di bawah, wah itu judi. Enggak, itu bukan gitu konsepnya. Jadi sama kayak misalnya Anda trading terus kemudian Anda willing untuk sekali cut $500. Ya, top upin aja $500 ya kan, kurang lebih begitu kan. Ya, betul. Jadi beliau ini top up $20.000 karena diasumsikan dia 2 kali cut selesai, karena memang ini adalah nyawanya 2 butir peluru ini. Ya. Dan akhirnya 20.000 itu menjadi berapa total sampai ending waktu take profit itu? Mungkin sekitar 90.000 mungkin ya. Oke. Mendekati 100.000. Mendekati 100.000. Mungkin lebih. Besoknya saya ada Trade lagi. Oke. Dan akhirnya berarti total 5 kali lipat ya? Ya, mungkin. Luar biasa. Sebenarnya nggak terlalu bombastis sih. Kenapa? Karena orang kan pasti tanya, ini dapat 100.000 dari mana kan gitu. Ya ini karena 5 kali lipat, karena modalnya juga dari 20.000 gitu. Ya make sense lah. Kalau di dunia leverage trading sih 5-6 kali lipat sih masih masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang, teknik untuk kita bisa average, masukin lagi kan di atas 10. Ya. Itu berapa pembagiannya sebaiknya? Saya tambahkan 2 lot saja. Jadi 2 lot, saya mungkin ambil sekitar 50-100 pips. Oh, di tradingin? Iya, di trading kan. Jadi, jadi yang di atas saya biarin gitu. Jadi ini bisa dipakai nih caranya, di atas itu satu posisi, kemudian sisanya di tradingin di bawah. Iya, betul. Per 50 pips. Ya, saya nggak pakai patokan per berapa pips sih, saya kasih trailing stop. Oke. Dan itu metode waktu nge-shoot entry-nya apa yang dari ilmu asuransi apa yang menjadi pegangan? Saya ingin tahu untuk di oil supaya saya bisa copy Bapak nih malahan, ya kan? Iya. Apa dari yang sudah dipelajari selama 2 tahun bersama asuransi itu yang bisa menjadi pegangan dan bisa di-sharingkan ke saya sama trade planner, pakai ini loh gitu pendekatannya. Kalau pola di oil ya khususnya ya? Iya, di oil. Saya agak lupa sih sebenarnya itu kenapa ya. Cuman saya melihat suatu pola itu mungkin ada divergence. Oke, divergence kepake di oil? Kepake. Ya, kalau saya rasa sih kalau divergence itu semua market ya. Semua market kepake. Mungkin dari RSI oversold ya, mungkin di sana meyakinkan saya untuk menahan posisi lebih jauh. Oh, jadi RSI divergence-nya pakai RSI bukan pakai stokastik? Stokastik. Terus kemudian RSI dipakai untuk nunjukin bahwa ini trennya masih berlanjut atau enggak gitu? Iya, betul. Konsep berpikir RSI-nya gimana? Jadi kalau misalnya dia udah oversold, selama dia di oversold Anda tetap nge-sell atau gimana? Atau malah kalau udah di oversold kabur? Sebenarnya saya menambah posisi itu kan karena saya juga punya target area itu sebenarnya masih jauh di bawah. Oke. Karena saya istilahnya itu masih ada sekitar 600 sampai 700 pips begitu. Jadi saya sudah dapat floating profit. Nah, saya manfaatkan. Punya modal lah ibaratnya. Ya, ada modal, saya tambah 2 lot, sebenarnya ya saya yakin aja itu pasti akan turun. Nah, apa yang ditujukan sama si RSI ini sampai membuat Pak Michael lebih yakin gitu? Yang pertama mungkin di area overbought
dan sudah mulai, kalau di indikator tuh sudah mulai crossing ke bawah. Okay. Kedua, si goldnya sudah turun duluan dan mendekati jadi intermarket relation tetap lihat ke gold. Ya. Terus kemudian patokannya adalah RSI-nya mulai crossing ke bawah. Di time frame berapa Anda decide pakai RSI itu? H4. Oke. Itu RSI di oil Anda sering pakai atau baru kali ini? Semua market saya lihat itu. RSI ya? Iya. Jadi divergence-nya pakai stochastic, sedangkan untuk melihat overheat, overbought sama oversold-nya pakai RSI gitu. Iya. Menarik. Jadi kalau seumpama pergerakan market ada di area supply atau demand, saya melihat RSI-nya lagi di overbought atau oversold nih. Nah, kalau udah di area supply demand tetapi dia belum di overbought oversold gimana? Saya menunggu dan melihat ketika di area itu pergerakan harga ada di mana nih support. Seumpama kalau kita mau ambil posisi buy, support terkuatnya ada di mana? Mungkin bisa geser dia. Ya, saya menunggu sampai ada pantulan di sana lah, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Jadi worth it ya. Investment selama 2 tahun katakan ya mungkin di E-Club 30 juta katakan ya, ada sekolah belajar, dapatnya menarik nih sampai lebih-lebih nih. Nah, ini di top up ke bisnis nggak? Saya duitnya dipakai buat apa? Saya tambahkan buat DP ini aset. Wih, mantap. Inilah tradepreneur sejati. Jadi dapat duit dari trading, akhirnya dipakai buat ngembangin bisnis ya. Ya. Buat ini beli tanah. Beli tanah. Ya. Karena mau bangun pabrik atau gimana? Enggak, tanah investasi saja. Oh, investasi tanah. Jadi diinvestasikan ke tanah ya. Ya. Ini salah satu contoh guys, bahwa financial market yang selalu saya bilang kalau Anda butuh ikan ke pasar ikan, kalau Anda mau cari modal itu ke pasar modal. Nah ini salah satunya, beliau ini dapat modal dari hasil trading terus kemudian dibeliin tanah, ya kan? Ya. Nah luar biasa. Buat tradepreneur di rumah, bisa di-sharingkan nggak ketika mereka memutuskan, oke, saya mau belajar, saya mau ke E-Club Academy. Apa tips suksesnya? Karena ada orang yang sukses di E-Club, ada juga yang merasa bahwa ini nggak berguna gitu. Saya pingin Bapak ceritakan gimana sih supaya mereka waktu mereka di E-Club tuh bisa kepake dengan benar. Kan memang siapapun yang trade nggak mungkin bisa selalu 1 bulan profit terus dalam setahun, kan pasti ada 2-3 bulan kita kalah, ya kan? Nah bagaimana membangun mindset dan mengambil manfaat supaya bisa maksimal mereka di E-Club? Mungkin kalau secara teknikal dan analisa chart mungkin Master Gema lebih expert di sana. Mungkin kalau dari saya sih persiapan mental, psikologi yang baik dan alokasi dana yang tepat untuk masuk ke market itu saya rasa bisa membantu trading kita lebih baik lagi. Jadi jangan asal deposit, tapi kita hitung dulu ya. Ya, betul. Kalau seandainya gagal di depan, apa kan kayak gitu ya? Ya istilahnya kebutuhan kita selesaikan dulu, sisanya untuk diperhitungkan masuk di market. Karena biasanya kalau kita tidak memperhitungkan itu, kita di trading itu bahasanya itu punya gangguan lah. Gangguan tidak mental. Tenang lah, tidak tenang. Ngalamin cut loss beberapa kali gitu? Ya beberapa kali cut loss juga ada. Terus apa yang membuat Anda bisa tetap cool dan tenang selain bicara masalah dana? Apakah keyakinan bahwa next-nya di waktu Anda di E-Club, next-nya bisa recovery atau gimana? Sudut pandangnya seperti apa? Saya sih kalau trading itu sebenarnya jarang-jarang, Cap. Mungkin di saat momen-momen tertentu saja, kalau ada seperti momen oil yang lalu beberapa ratus pips, ada gap di emas, mungkin di sana saya baru mulai masuk dengan resiko yang sudah diukur. Saya relakan lah. Jadi targetnya memang ratusan pips dengan resiko yang sudah saya perhitungkan. Oke, menarik. Nah untuk trader baru yang baru masuk E-Club, bagian E-Club yang mana yang mereka harus dalamin supaya mereka bisa punya jati diri kayak Bapak? Ya mungkin pertama bisa belajar dulu buat trading plan. Trading plan ada di webinar dan salah satunya juga yang membantu saya biasanya ada Eye of Future itu. Oke. Jadi kepake ya roadmapnya ya? Ya kepake. Terkadang kalau menunggu sinyal kan juga nggak selalu harus menunggu konfirmasinya, itu kan biasanya berbeda. Kalau di Eye Future itu kita sudah bisa melihat sendiri dan mengambil entry sendiri lah. Dan teknik yang paling Bapak suka kalau kita bicara entry yang sudah Anda backtest, yang sudah Anda kuasai,
lebih suka breakout atau pending order yang kayak limit, bisa limit, buy limit gitu? Saya suka yang limit ya. Saya suka yang limit karena kalau yang breakout menurut saya juga bagus, cuman jarang biasanya. Biasanya tipunya ya? Iya, banyak false break gitu ya. Oh. Jadi saya suka lebih ke limit ya. Ini di oil atau di mana? Semuanya. Di semua market. Nah. Tapi gimana kalau misalnya limit terus dibablasin? Misalnya kita buy limit langsung dihajar lagi ke bawah. Oh, saya jarang pakai buy limit. Jadi saya lebih menunggu harga sampai di area tersebut. Oke. Ditontonin. Seakan-akan kayak pasang buy limit tapi nggak langsung deal. Iya, betul. Jadi begitu dia balik, Ya. Anda baru masuk. Iya. Time frame berapa buat entry? M30, M15. Oke. Ngelihat trennya sesuai aturan kita ya, Iya, H4 gitu ya. H4 ya. Oke, luar biasa. Jadi ini salah satu contoh gimana ada orang yang dari nol sampai akhirnya dapat gold plate ini. Ini bukan duit kecil ya, kalau udah gold berarti udah 1 M ke atas dan dari CFD trading. Ini yang kita harapkan beliau ini bisa menginspirasi semua trade planner. Banyak yang nanya kan, bisa nggak sih sebenarnya trading ini menghasilkan gitu kan? Banyak orang yang sampai akhirnya ketipu robot trading dan seterusnya ya kan. Tapi ini kenyataannya trading manual. Di klub dia belajar materinya, di klub dia lihat eye of future-nya, dikembangkan dengan decision making dan alokasi dana yang benar, sehingga mindsetnya benar, akhirnya gold plate. Thank you so much, jauh-jauh datang. Ya, Saya terima minta kasih. next adalah yang diamond ya, Amin, yang amin. $1 juta pertama, dan terus menginspirasi Pak. Pesan saya jangan sampai overtrade, jangan sampai kena margin call, dapat profit, withdraw, kembangin di aset-aset yang lain. Ya, Oke? siap. Oke, luar biasa. Sampai ketemu di Astrology Warrior berikutnya.